Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya dibuat Tuhan berhasil apapun yang dikerjakan. Dan akhirnya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, selain bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang bernama Ibu Pratiwi Notonegoro. Beliau adalah adik daripada desainer kondang Indonesia yang telah menjadi anak Tuhan, yaitu Aji Notonegoro. Bagaimana ceritanya Ibu Pratiwi sehingga menjadi seorang Kristen? Itu bermula karena beliau mengalami kekosongan jiwa, hatinya merasa hampa, hidupnya merasa tidak ada harapan, dan beliau begitu gundah gulana dengan segala keimanannya. Tetapi pada akhirnya beliau mengikuti kakaknya, ya, Aji Notonegoro, untuk pergi ke gereja beribadah. Disitulah beliau mengalami lawatan Tuhan, jamahan Roh Kudus. Beliau menangis sejadi-jadinya, diperlihatkan oleh Tuhan sebuah film tentang hidupnya di masa yang lampau, dan beliau menangis di sana dan mengalami keberdosaannya di hadapan Tuhan, dan akhirnya beliau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita lihat bersama-sama. Tuhan memberkati. Nama saya Pratiwi Notonegoro, tapi Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Tiwi, cukup dengan Tiwi. Saya adik dari Mas Aji, kebetulan saya si bontot paling kecil. Saya sama Mas Aji cukup beda jauh, 23 tahun umurnya berbeda. Jadi kalau ditanya soal obrolan pasti bakal banyak yang nggak nyambung. Tapi entah kenapa kalau soal pekerjaan saya selalu nyambung sama beliau. Jadi sejak saya lulus kuliah, saya ikut kerja sama Mas Haji untuk bantu beliau di butiknya sebagai personal asisten juga. Iya, nemenin ketemu sama klien, nemenin beliau untuk atur jadwal dan segala macam. Nah itu berlarut sampai di seterusnya sampai di 2017, saya pun juga masih tetap bantu beliau walaupun saya sudah kerja di tempat lain, masih bantu beliau kalau beliau ada show atau misalnya beliau ada schedule apa, bikin surat apa dan segala macam. Karena memang saya banyak pekerjaannya di area administration, sekretaris kayak gitu. Lalu di 2017 itu saya juga sempat sedikit kaget waktu tahu Mas Aji ternyata pindah ya, convert ke Kristiani. Saya sempat dengar itu dari orang. Nah, sebenarnya kalau ditanya kecewa nggak sih Mbak Tiwi gitu ketika Mas Aji convert ke Kristiani gitu kan, meninggalkan agamanya sebelumnya, karena mungkin Bapak Ibu tahu Mas Aji sudah pernah naik haji, beliau sudah bergelar haji kayak gitu, tapi kenapa sih beliau harus pindah gitu? Kecewa nggak sih? Kalau dari saya enggak, karena terus terang saya orang yang modern soal agama, karena buat saya agama itu Tuhan satu, agamanya doang yang berbeda dan itu juga buatan manusia menurut saya. Nah, buat saya ketika ada orang berbeda dari saya, buat saya itu bukan suatu hal yang jelek atau suatu hal yang harus saya lihat dengan setengah mata gitu. Tapi buat saya ya berbeda itu bagus gitu, dimana kita bisa lebih saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika Mas Haji pindah convert ke Kristiani, terus terang saya sangat kecewa, tidak sangat kecewa, tapi yang saya kecewa adalah kenapa tidak bilang sama saya langsung, saya harus tahu dari orang lain. Nah, akhirnya saya menanyakan ke beliau dan beliau bilang, iya, gue sekarang Kristen dek, gitu. Nah ya saya bilang, oh ya nggak apa-apa, puji Tuhan kalau memang itu terbaik dan hal itu bisa membuat Mas Aji lebih baik lagi gitu, akan Tuhan, akan ibadah dan segala macam. It's okay gitu, silahkan jalankan gitu. Tapi benar-benar harus fokus, dan saya lihat itu yang terjadi sama Mas Haji, fokus. Beliau tuh fokus sekali gitu kan sama pilihan hidupnya yang sekarang. Lalu Mas Haji ya, bilang saya, dek bantuin gue deh gitu, aturin jadwal schedule gue, kalau ada yang mau
minta pelayanan, entah itu persekutuan doa, persekutuan kerja, kantor, atau misalnya pelayanan ibadah yang lain dari gereja sana sini atau misalnya dari penjara. Nah, saya bilang ya udah oke gitu. Karena buat saya ya itu memang pekerjaan saya selama ini gitu sama Mas Aji gitu kan. Saya selalu bantu dia untuk memanage schedule-nya dia gitu. Sampai akhirnya ya mungkin benar tadi kata Bapak ya. Kata Pak Raja itu benar. Mungkin inilah yang Tuhan pakai untuk saya gitu, supaya saya lebih mengenal Tuhan gitu kan. Tuhan pakai saya sebagai asistennya Mas Haji, ngatur jadwalnya beliau untuk pelayanan. Awalnya dari situ dulu gitu kan. Untuk saya tahu lebih detail, lebih dalam soal Kristen dan lebih tahu soal Yesus. Nah, akhirnya ya udah terus berjalan 2018, 2019 sampai sekarang saya tetap masih sebagai asisten. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ngundang Mas Aji dan segala macam, lalu dihubungkan dengan saya. Nah, itulah mukanya nih. Jadi selama ini saya selalu ada di belakang layar. Walaupun beberapa di 2019 kebetulan karena di 2019 saya tidak bekerja, saya bantu beliau tidak hanya memanage jadwalnya tapi ikut pelayanannya. Jadi menemani pelayanannya. Jadi ikut ke dalam, entah itu duduknya di belakang, entah duduk di depan kayak gitu. Tapi ikut ke dalam. Sampai misalnya kayak ke saya pernah ikut Mas Haji beberapa kali tuh ke penjara kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya balik lagi, Tuhan pakai saya ke situ untuk melihat nih gitu. Sama ini kan ini nih, sama ini lu nggak pernah, lu selalu mencari nih gitu kan. Nah, sekarang saya kasih nih gitu, lihat apa ini yang kamu cari gitu. Nah, itu yang balik lagi ke diri saya pertanyakan. Tuhan, apakah ini yang saya cari? Apakah memang ini yang selama ini saya pertanyakan gitu? Dan ternyata ya Tuhan menjawab semuanya. Jadi kalau ditanya, Mbak Tiwi kenapa sih gitu ikut Tuhan Yesus? Apa karena diajak Mas Haji? No, Mas Haji tidak pernah mengajak. Mas Haji hanya meminta saya untuk mengatur jadwal. Mas Haji hanya minta saya untuk kalau memang 2019 itu nemenin dia itu karena saya nggak ada kerjaan ya gitu. Jadi ya karena saya nggak ada kerjaan, nemenin dia ya udah ntar di mobil, ntar masuk kayak gitu. Kalau misalnya kayak ke penjara kan itu kayak suatu hal yang lebih kayak apa ya, kayak charity gitu kan. Ya udah ikutan. Rockstone doa itu kan juga bukan yang ada juga mungkin kayak bagi-bagi flyer atau segala macam ya saya ikut, tapi tidak yang terlalu gimana gitu. Cuman ya itu balik lagi, ya Tuhan tuh bawanya arahnya ke situ gitu. Jadi kalau dibilang ikut Tuhan Yesus karena Mas Haji nggak pernah ngajak. Even dua anaknya Mas Haji pun Andrew sama Marsha ya, itu pun juga ikut kan pindah convert ke Kristiani pun juga waktu itu baptisnya bareng saya, itu pun juga bukan karena papahnya yang paksa mereka untuk ikut nih ke mana namanya, ke gereja, ikut nih ke gereja. Itu enggak kayak gitu. Jadi kita benar-benar yang hanya itu cuma nemenin, tapi memang Tuhan udah kasih jalannya ke situ. Nah, kenapa saya bisa ikut Tuhan Yesus? Sebelumnya saya pernah sharing juga nih di beberapa pertemuan persekutuan doa, baik di persekutuan doa dengan komunitas, dengan cool, ataupun misalnya ada apa namanya, kemarin saya juga isi YouTube di salah satu di YouTube-nya Mbak Lucy. Nah, itu pun saya sampaikan. Saya pertama kali saya ikut akhirnya memilih ikut Tuhan Yesus adalah karena saya merasa selama ini saya kosong banget gitu ya. Kosong banget dalam arti kata saya ngerasa saya itu sepi, saya itu kesepian, saya itu sendirian gitu. Saya itu nggak punya pegangan sama sekali gitu. Karena gini, 2000 perjalanan udah seperti ini. 2014 saya menikah. Saya berharap ada satu orang
pasangan saya berharap dengan pasangan saya ini bisa menjadi imam yang baik. Waktu itu saya masih di seberang. Jadi kalau papa saya itu meninggal 2002, lalu saya berdua doang sama ibu sampai di 2014 itu saya memutuskan menikah. Saya merasa saya bergantung nih sama orang ini karena saya berharap orang ini bisa menjadi pelindung saya, pelindung orang tua ibu saya, pelindung kami lah bahasanya. Tapi ternyata iya, Tuhan berkata lain. Jadi Tuhan membiarkan saya melihat semuanya. Tuhan bilang, ini loh orang yang selalu kamu gantungi. Bahasanya seperti itu ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi karena kami pacaran 3,5 tahun, lalu menikah 2 bulan. Setelah itu dalam pernikahan 2 bulan itu kayak Tuhan ngasih lihat orang yang selama ini kamu gantungkan harapannya ke dia gitu. Ini loh seperti ini sama kamu, sama keluarga kamu, sama orang tua kamu nih seperti ini loh. Nah, lalu kami pisah. Setelah 2 bulan nikah kami pisah. Saya kebetulan saat pisah itu saya lagi hamil 2 minggu. Saya ngerasa Tuhan kenapa sih gitu? Saya salahnya apa ya? Saya nggak pernah jahat loh sama orang gitu. Maksudnya selama ini saya berusaha untuk baik loh sama orang. Saya sayang loh sama keluarganya. Saya sayang loh sama dia dan segala macam. Jadi kayak mencari kebenaran sendiri. Sampai akhirnya titiknya adalah di 2018. Nah, di 2018 ini ibu saya itu meninggal, tidak sakit. Beliau hanya tidur dan besok paginya saya bangunin tuh sudah tidak ada. Itu yang membuat saya benar-benar kayak lebih merasa kehilangannya adalah di situ. Karena terus terang dari 2015 sejak saya melahirkan anak saya, harapan saya adalah ibu. Saya harus bekerja untuk menghidupi anak dan orang tua saya. Ibu yang bantu saya untuk ngurus anak dan ngurus rumah, bahasanya seperti itu. Semua bergantung. Jadi saya cuma tidak bukan hanya menggantungkan diri saya sendiri, tapi juga saya menggantungkan anak saya, pekerjaan rumah sama ibu. Terus begitu ibu nggak ada, itu rasanya seperti sesuatu yang hilang, benar-benar hilang setengah. Mungkin kalau suami istri gitu ya, belahan jiwanya hilang gitu. Nah, itulah yang terjadi sama saya. Belahan jiwa saya hilang. Jadi saya benar-benar ngerasa kayak yang kok gini ya gitu. Kok hidup saya seperti ini ya Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan nggak pernah kasih saya kesempatan gitu untuk bahagia. Saya selalu bilangnya seperti itu. Kenapa Tuhan selalu membuat saya tidak bahagia? Jadi saya ngerasa kayak wah, saya harus kemana lagi gitu, cari penggantungan gitu kan. Nggak mungkin saya menggantungkan diri saya sama orang terus. Dan ternyata memang iya, ketika saya udah di sini ya, saya baca Alkitab gitu kan, ya itu bergantung sama orang lain tuh hanya membuat kamu kecewa gitu. Dan selama ini iya memang sih gitu, yang terjadi adalah seperti itu, kecewa gitu. Makanya ketika teman-teman saya bilang waktu mama saya meninggal, "Wi, lo sholat deh, lo doa deh sama Tuhan, biar lo lebih tenang, lebih apa segala macam." Oke, gitu. Saya coba nih mencari. Saya coba mencari pelan, sholat, coba sholat. Iya, saya sholat wajib dulu ya, sholat wajib, terus lalu sholat tahajud, sholat malam, istiqoroh lah atau apalah gitu ya teman-teman sarankan. Saya jalanin. Tapi tetap saya ngerasa saya kosong gitu. Saya ngerasa kayak Tuhan tuh kemana sih gitu? Kok Tuhan kok aku udah doa loh Tuhan, aku udah tiap malam bahasanya ya, bahasa kasar kan kayak aku tiap malam udah bersujud loh sama engkau gitu. Tapi kok Tuhan nggak pernah datang sih buat aku gitu. Tuhan nggak pernah kasih aku bahagia gitu. Ya itu pembenaran sendiri. Aku
Di situ pembenaran sendiri itu yang aku pakai lah bahasanya kayak gitu. Nah, iya aku ngerasa kayak ujian terus, ujian terus, ujian terus, sampai aku ngerasa kayak Tuhan, kayaknya aku nggak sanggup deh gitu. Ketika mama saya meninggal itu kan saya harus kerja juga, ngurus anak juga. Sampai saya tuh pernah bawa anak saya sebulan itu ngantor. Untung kantornya tuh bosnya baik ya gitu. Maksudnya saya boleh bawa anak saya, walaupun saya nggak bisa kemana-mana, cuma di kantor tok. Dia sampai yang tidur di kolong meja saya, kolong meja kerja saya harus bawa dia pagi, pulang berangkat pagi, pulang malam, naik busway, turun busway, bahasanya kayak gitu. Tapi saya, ya apa ya, ya kayak kok kayak gini banget sih Tuhan gitu loh. Duh, saya nggak sanggup deh gitu. Boleh nggak sih, jahat nggak sih kalau nih anak saya titipin aja di panti asuhan gitu kan. Biarin deh dia ada yang ngurus gitu. Karena saya nggak sanggup ngurus sendiri gitu kan. Um, saya tetap cari doa terus, Tuhan bener nggak sih ini pikiran saya seperti ini bener nggak sih, bener. Tetap nggak ada jalannya. Tetap nggak ada jalan, tetap buntu dan segala macam. Sampai akhirnya saya um, kehilangan pekerjaan lah bahasanya kayak gitu ya. Jadi saya kehilangan pekerjaan, lalu sorry ya saya sambil pindah tempat dulu sebentar. Nah, jadi pas saya berpikir seperti itu, kayak ini salah nggak sih saya berpikir seperti itu? Salah nggak sih kalau saya punya pikiran, ya yaudah nih, ini anak ditaruh aja di panti asuhan, sampai saya punya pemikiran seperti itu. Sampai akhirnya saya kehilangan pekerjaan di Januari, Desember, pertengahan Desember 2018 saya kehilangan pekerjaan. Lalu di akhir 2018 tuh ya, akhir 2018 pas Natal, saya bilang sama Mas Haji, Mas, aku mau liburan Natalan di tempatmu. Sambil aku mau ngomong nih gitu, kayaknya aku bakal numpang hidup sama Mas Haji, mungkin sama 1-2 bulan ke depan gitu. Karena aku udah nggak kerja dan saya nggak sanggup untuk bayar kontrakan rumah, bahasanya seperti itu. Nah, lalu saya bilang, Mas Haji bilang, ya udah lo nginep aja gitu. Nah, cuman memang selama nginep di sana, ya saya lihat lah ya, dia kan pelayanan ke sini, full deh jadwalnya, karena saya yang bikin jadwal, full banget jadwalnya untuk pelayanan Natal waktu itu. Terus ya di rumahnya sudah mulai nuansa Natal karena dia udah mulai pasang lampu Natal dan segala macam. Nah, waktu itu adalah momennya pas mau after Natal, kita ada mau makan malam di tahun baru. Jadi pas tanggal 1 itu tahun baru kita mau makan malam bareng-bareng sekeluarga. Yaudah kita makan malam sekeluarga. Tapi gue ke gereja dulu ya gitu. Itu tuh gereja di daerah Sabang lah, Cikini situ. Nah, dia ke gereja. Habis itu dia ke gereja dan saya bilang, ya udah nggak apa-apa, Mas Haji ke gereja. Nanti aku duduk di belakang nggak masalah. Saya duduk di belakang sama anak saya inget banget waktu itu. Sebenarnya di gereja itu tuh juga jadi kayak, buat saya jadi kayak Tuhan ngarahinnya ke situ deh gitu. Karena waktu itu pas di gereja duduk di belakang, ada ibu-ibu tuh bilang, Mbak duduknya di depan aja, kan Mas Haji di depan. Oh iya Bu, baik gitu. Harusnya saya bisa bilang, mohon maaf Bu, saya Muslim, jadi saya di belakang aja. Bisa dong saya ngomong kayak gitu, tapi itu tidak saya keluarkan kata-kata itu dan saya memilih untuk jalan ke depan dan duduk di sebelahnya Mas Haji. Iya itu kayak nggak tahu gitu, nggak ada juga di pikiran saya waktu datang ke situ mau duduk di depan tuh nggak ada. Makanya kenapa saya duduknya di belakang. Tapi ketika ibu itu ngomong, kenapa nggak duduk di depan? Kan ibu bareng Mas Aji gitu. Ya, udah saya tiba-tiba duduk di depan bareng sama anak saya, mendengarkan khotbah, mendengarkan worship, dari yang tadinya cuma duduk, terus berdiri, sampai nangis.
Nah, satu lagu worship yang buat saya benar-benar air mata itu turun, itu adalah Sampai Akhir Hidupku. Worship itu Sampai Akhir Hidupku itu benar-benar entah kenapa lagu itu membuat saya kayak ngerasa kok enak banget ya gitu. Sorry, seumur hidupku, sampai akhir hayatku, sampai kalau nggak salah itu deh. Mungkin Pak Raja sempat pernah dengar, Pak? Sampai memutih rambutku, gitu bukan? Sampai Akhir Hidupku. Yang Bapa engkau mengenalku lebih dari siapapun. Saya suaranya nggak bagus, Pak, jadi kurang lebih kayak gitulah. Nah, terus ada kata-katanya, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Nah, itu tuh kayak langsung ya, Tuhan yang tahu lah gitu, masa lalu saya seperti apa. Even itu mungkin orang tua saya tidak tahu gitu kan, tapi Tuhan tuh tahu gitu, karena Tuhan bisa melihat kan apapun yang umatnya jalanin, yang umatnya lakukan, dari hal baik sampai hal tidak baik, itu cuman Tuhan yang tahu gitu. Itu di lagu itu tuh kayak saya ngerasa kayak Tuhan kasih saya kesempatan kedua gitu untuk hidup saya jauh lebih baik. Jadi di lagu itu tuh saya sampai yang nggak berhenti air mata saya gitu, air mata saya tuh sampai nggak berhenti, sampai saya duduk, sampai kayak rasanya tuh lemes banget karena nangis terus gitu kan. Nah itu saya duduk, benar-benar duduk, saya udah, ini kenapa sih air mata saya nggak berhenti-berhenti gitu buat ngalir gitu kan. Kenapa sih air mata ini sampai lagunya habis pun tetap aja gitu deras gitu kan. Kayak di lagu itu tuh kayak yang entah kenapa ya, kayak Tuhan tuh cuman bilang, gua kasih lu kesempatan kedua, baik nggak hidup lo? Kayak gitu, kayak rasanya kayak saya sampai di mobil gitu, saya sempat ngomong juga, Tuhan kenapa sih mau kasih saya kesempatan kedua? Sampai saya tanya itu, saya tanya, Tuhan bisa nggak sih kasih saya kesempatan kedua? Saya masih tetap tanya lagi, Tuhan bisa nggak sih kasih saya kesempatan kedua? Dan ternyata Tuhan menjawab gitu. Menjawabnya adalah ketika saya ditinggal di tempat Mas Haji kan, ya sedangkan saya tidak punya kerjaan, dibanding saya cuma di rumah, karena saya nggak bisa gitu di rumah. Saya bukan ibu rumah tangga yang benar-benar ibu rumah tangga gitu. Saya nggak bisa gitu, karena dari saya lulus kuliah, saya tuh udah kerja. Hidup saya tuh cuman rumah kantor kayak gitu. Terus tiba-tiba harus di rumah gitu kan. Saya benar-benar nggak bisa sama sekali. Kayak bingung mau ngapain ya di rumah tuh, mau ngapain. Padahal sebenarnya kerjaan banyak, misalnya nyuci piring, ngurus anak dan segala macam. Tapi kayak bingung gitu. Sampai akhirnya aku bilang, Mas Haji bilang, lo temenin gue aja yuk gitu. Ya udah deh gitu. Dan ntar aku di mobil kan sama drivernya, atau misalnya nanti aku duduklah di bawah gitu. Paling ya ketemulah sama orang-orang gereja yang ngundang-undang Mas Haji kan. Oh ini adik saya. Oh iya, halo Salom. Iya. Ya udah biasa aja gitu, kayak nggak yang, karena saya juga modern kan. Jadi kayak nggak aneh gitu untuk ngelangkahin kaki ke dalam gereja tuh nggak aneh gitu. Karena dulu waktu kuliah saya juga punya pacar 8 tahun tuh Katolik kan. Jadi saya udah nggak aneh lah gitu, melangkahkan kaki saya ke gereja tuh nggak aneh gitu. Nah, sampai akhirnya di Februari itu, Februari 2019, Mas Aji lagi ngobrol-ngobrol di dapur, saya ingat banget tuh waktu itu di pantry. Dia sharing satu firman sama saya. Saya bilang, kenapa sih Mas, kok kayak gue tuh ngerasa hidup gue tuh kayak nggak bisa nemu aja gitu, nemu Tuhan gitu.
Ya terus Mas Haji ada satu dia punya ayat kayak ya itu khawatiran lo aja deh. Intinya tuh kayak janganlah hendaknya kau khawatir karena khawatiran sehari itu hanya untuk satu hari gitu. Dan itu tuh kayak iya sih, mungkin gue terlalu khawatir kali ya. Mungkin saya terlalu banyak pikiran kali ya. Mungkin saya terlalu banyak overthinking kali ya gitu. Jadi akhirnya saya pikir ya udahlah gitu. Serahin aja hidup sama Tuhan. Ya udah oke, serahin deh hidup sama Tuhan. Jadi sejak saat itu tuh kayak ya udah saya serahin hidup saya sama Tuhan gitu. Saya enggak yang ngoyo. Misalnya ngoyo tuh dalam arti kata aduh, gue harus bisa ini, harus bisa itu, gue harus punya pekerjaan yang kayak gini, gue harus punya pekerjaan yang kayak gitu, enggak. Jadi benar-benar waktu Januari, Februari, Maret itu saya sambil cari kerja 3 bulan. Itu saya cari kerja di Job Street, itu semuanya saya bawa di dalam doa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini TV buka laptop, TV buka Job Street. Waktu itu saya masih nyebutnya Tuhan ya entah itu Tuhannya siapapun lah gitu kan ya. Saya mau buka Job Street, saya mau cari kerja. Saya percaya Tuhan yang akan kasih saya pekerjaan ini. Tuhan, ini bukan buat saya loh. Ini pekerjaan bukan hanya buat saya, tapi buat titipanmu. Titipanmu tuh saya mau membahasakan anak saya lah ya. Ini buat titipanmu Tuhan. Dan juga supaya saya bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya gitu. Akhirnya sambil nyari, struggle juga iya gitu. Tapi saya sering ikut Mas Haji kan, dengar firman Tuhan begini, pengajaran kayak gini. Terus nggak cuma Mas Haji doang kan, karena kadang Mas Haji kesaksian, terus ada pendetanya. Atau misalnya Mas Haji yang bawain firman, terus ada yang kesaksian. Saya tuh belajar, saya terapin gitu ke diri saya sendiri. Oh, kalau doa kayak Mas Haji kan yang ngajarin berdoa. Kenapa sih lu ngerasa tuh kenapa sih Tuhan doa saya kok nggak Tuhan kabulin? Hei, mungkin bukan Tuhan nggak kabulin, mungkin kamu yang salah berdoa. Ya juga kali ya, mungkin kok salah kali ya doanya. Nah, itu saya belajar, benar-benar belajar. Saya terapin lah apa yang saya dapat, apa yang saya dengar dan segalanya saya terapin di hidup saya. Sampai akhirnya saya nggak tahu tuh Februari 2019 itu pertengahan itu saya bilang sama Saji, Mas, saya boleh nggak ikut ke gereja? Gue mau ibadah loh, gue bukan pelayanan. Hari ini kan gak ada jadwal pelayanan kan? Nggak ada. Ya gue mau ibadah. Ya udah nggak apa-apa, aku mau ikut ke gereja. Emang nggak boleh aku ikut ke gereja ibadah? Ya terserah lu sih, kata Mas Haji. Itu dia bingung. Mas Haji tuh waktu itu bingung tuh. Itu bingung. Saya tahu lah dia bingung. Kenapa nih adik gue mau ikut ke gereja ibadah gitu. Ya udah akhirnya saya ikut ke gereja ibadah. Nah dalam gereja itu ketika saya ke gereja ibadah, saya benar-benar berusaha untuk melepaskan semuanya. Apa ya bahasanya? Ketika saya ngelangkain kaki itu pertama kali waktu bilang sama Mas Haji mau ikut ke gereja itu ada lagi. Tuhan, ini hidup baruku yang Kau kasih. Aku serahkan kehidupanku sama Engkau Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan yang akan perbaiki semuanya. Apapun itu bentuknya, Tuhan yang akan perbaiki semuanya. Jadi begitu aku ngangkain kaki ke dalam gereja, waktu itu gereja yang pertama itu kalau nggak salah di Bango. Daerah Bango. Itu gereja kecil gitu di daerah Senen. GBI, gereja sebenarnya nggak kecil sih, gerejanya tuh jamaatnya banyak dan benar-benar kayak ini banget lah gitu, Roh Kudusnya kenceng banget di situ. Nah terus saya cuma bilang di situ tuh saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan pilih saya, Tuhan temukan saya dan mengangkat saya dan memilih saya untuk punya hidup yang baru, saya siap Tuhan. Saya bilang saya siap Tuhan, saya siap gitu. Sampai akhirnya ya udah itu berjalan. Maret itu saya sempat coba ya terus ya kan, karena saya juga ya bahasanya kan kita tuh nggak cuma berdoa kan, berusaha sama abis itu ya serah diri gitu kan sama Tuhan. Mungkin di Muslim juga pasti ada pengajaran kayak gitu. Sama, itu pun juga yang saya terapkan gitu.
Saya juga nggak mau, oh karena saya udah ikut Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus kasih saya berkat. Ya nggak gitu juga gitu. Dibuat saya gitu. Make sense-nya saya adalah, ya kalau oke, lu percaya sama Tuhan. Lu percaya Tuhan lu tuh hebat. Tuhan lu tuh ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahasanya kayak gitu. Tapi kalau kamu tidak berusaha, Tuhan mau kasih apa gitu. Tuhan mau lihatnya kamu tuh juga usaha loh gitu. Jadi saya benar-benar yang usaha. Saya usahakan, saya masukin job set dan segala macam, tapi terus saya bawa dalam doa. Saya terus dalam doa. Setiap kali ibadah, setiap kali pelayanan ikut sama Mas Haji, saya bawa di dalam doa. Apapun yang saya masukin, Tuhan hari ini tuh masukin CV ke sini, ke PT ini, bla bla segala, itu saya bawa dalam doa. Sampai akhirnya kayak Mas aja gini, "Lu ngapain sih, Dek, kalau doa lama banget?" "Iya, Mas, supaya ini saya lagi doain perusahaan-perusahaan yang aku masukin lamaran kerja," aku bilang gitu kan. "Astaga," kata dia bilang, "iyalah, Mas, kan aku butuh kerjaan," aku bilang gitu kan. Tapi aku kan juga pengennya kerja ini bener-bener yang Tuhan pilih buat aku bilang gitu. Nah, terus dia kata Mas Haji, "Ya udah sana berdoalah," kata dia bilang gitu. Itu bener-bener aku bawa di dalam doa dan puji Tuhan gitu. Pertengahan April dapat panggilan interview, 2 minggu kemudian terus berapa kali interview, abis itu di akhir Maret ya puji Tuhan saya keterima sebuah pekerjaan di kantor yang cukup baik lah menurut saya, cukup baik. Dan April saya sudah bisa mulai kerja. Nah, itu yang buat saya kayak, ini beneran nih, gue dapat kerjaan ini gitu. Karena satu, umur saya udah 35. Saya single mom, perempuan. Kalau saya lihat di semua job street, untuk perempuan itu maksimal 30 dan banyaknya tuh single. Kalaupun lebih dari 30 itu banyaknya pria yang dicari. Terus kayak, ini beneran nih gue keterima gitu kan dengan status saya seperti ini gitu kan. Cuman ya ternyata Tuhan sediakan itu buat saya. Itu benar-benar yang kayak wow, Tuhan dengar doa saya loh gitu. Terus kalau apa namanya, Bapak Ibu mungkin tanya, terus gara-gara itu jadi rajin doa dong buat Ibu? Ya iyalah, saya selalu doa, saya bawa dalam doa. Sampai detik ini, saya selalu bawa apapun semua dalam doa. Apapun. Even itu hal kecil pun, itu saya selalu bawa dalam doa. Kayak mau melakukan sesuatu. Kayak kemarin, ya ada temen lah ya mengenalkan saya gitu kan, mau mengenalkan saya pada seorang pria. Saya bawa di dalam doa. Saya bilang, boleh nggak tahu namanya? Kenapa? Saya mau bawa di dalam doa. Saya bawa dalam doa. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini sudah waktumu untuk saya memiliki pasangan lagi, Tuhan pasti kasih jalan. Apapun itu Tuhan pasti akan kasih jalan. Tapi kalau memang ini belum waktunya Engkau Tuhan, Tuhan juga pasti akan kasih jalan untuk saya bisa bertemu dengan yang lain atau dia bisa bertemu dengan yang lain. Saya bilang gitu. Dan ya Tuhan jawab gitu. Tuhan jawab. Kemarin saya mau sekolah, anak saya kan baru mau masuk kelas 1 SD. Itu satu hal yang agak mepet banget gitu. Pas saya jadi saya mau masukin negeri, tapi ternyata di negeri itu harus nggak bisa ada audit, terus surat-suratnya juga harus Bekasi, karena kebetulan saya surat-suratnya masih Jakarta Selatan, jadi nggak bisa. Akhirnya saya telepon tuh nekat sebenarnya. Telepon di salah satu sekolah di Bekasi, mungkin kalau Bapak Ibu yang tinggalnya di Bekasi, Pondok Gede, itu ada namanya Parmadi Yona Bakti. Saya telepon, Bu, maaf, kalau daftar di sini masih buka nggak ya gitu. "Oh, ini udah gelombang terakhir loh Bu," kata dia bilang itu. "Besok kita udah fitting seragam loh anak-anak." "Oh gitu, tapi kalau Ibu mau daftar silakan aja." Dan dengan pedenya saya bilang, "Bu, maaf, boleh tahu nggak uang pangkalnya berapa, lalu ada uang seragamnya berapa, lalu bayaran bulanannya berapa?"
oh segini Bu uang pangkalnya, oh segini uang seragamnya, oh segini uang bulanannya. Bapak Ibu mungkin agak sedikit, ya saya nggak tahu ya, tapi buat saya tuh kayak satu yang, oke, segitu ya. Oh, saya langsung, wow, itu banyak banget ya gitu. Itu kayak di luar ekspektasi saya gitu untuk sekolahin dia dengan nilai yang lumayan gitu ya. Mungkin kalau cuman ya mungkin kalau dilihat dari bulanannya mungkin saya sanggup gitu. Tapi kayak uang pangkal, uang seragamnya segitu, uang buku segitu tuh kayak bisa nggak ya saya gitu. Tapi saya balik lagi malam itu tuh saya cuma kalau ibu mau, ibu besok datang bayar formulir sekian, uang pangkalnya bisa bayar dulu Bu. Ibu punya uangnya berapa? Dia bilang seperti itu. Oh oke Bu, baik. Tapi kan oke lah, saya punya uangnya sekian. Waktu itu saya punya uang tuh sekitar 5 juta lah. Itu yang benar-benar ada di tabungan anak saya gitu kan, emang buat sekolahnya dia. Tapi kan itu kan setidaknya 5 itu kan bukan untuk ke situ semua. Pasti kan ada, karena dia kan sekarang masih sekolah juga, masih di Bimba. Itu kan juga untuk sekolahnya dia juga yang lain di Bimba itu. Jadi saya bilang, aduh gimana ya? Gimana ya? Saya lagi mikir terus. Cuma tuh saya bilang, ih Tiwi, ya lu kan punya Tuhan, lo doalah sama Tuhan gitu. Lo berdoa sama Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih anak sekolah di situ, kamu pasti bisa. Itu nggak tahu ya, tapi kayak iya oke lah gitu. Gue doa nih gitu. Saya cuma satu doanya. Saya tuh gini, anak saya waktu saya convert ke Kristiani 2019, terus saya baptis 2020. Anak saya itu umurnya udah 3 tahun. Jadi dia sudah tahu pemahaman tentang agama di sebelah agama Islam. Dia walaupun masuk umur 3 tahun tuh dia udah hafal Asmaul Husna, doa makan, doa tidur, yang kayak gitu-gitu tuh dia udah hafal lah gitu. Agak susah buat saya untuk bawa dia kayak sekolah minggu, itu nggak dapet gitu. Karena jadi saya pernah ada satu pengalaman dia sekolah minggu disuruh belajar doa yang dia baca doa tuh doa makan Muslim gitu. Allahumma barik lana bahasanya kayak gitu tuh kayak yang aduh ini gimana gitu ya. Iya saya tahu, saya cuma bilang Tuhan saya bukan ibu yang baik buat anak saya. Saya tahu Tuhan, saya pun masih belajar gitu. Tapi saya kepengen anak saya bisa kenal Engkau Tuhan gitu. Sama seperti saya bisa kenal Engkau gitu. Tapi saya bukan orang tua yang baik nih kayaknya untuk mendidik dia untuk tahu Engkau lebih baik tuh kayaknya bukan saya gitu. Saya udah bawa ke ikut kalau setiap persekutuan doa atau kul saya ajak nih. Terus untuk kalau misalnya sekolah minggu, saya gereja di sekolah minggu, saya taruh sekolah minggu. Yang ada nangis, yang ada nyari mamahnya kayak gitu. Sampai saya bilang, Tuhan, boleh nggak sih Tuhan kalau suatu saat nanti mudah-mudahan saya punya rezeki ya Tuhan, saya pengen sekolahin anak saya sekolah benar-benar yang bisa tahu akan Engkau. Itu waktu itu saya ingat banget tuh 2020 saya pernah doa, 2021 lah, saya pernah doa itu tuh 2020 atau 2021 saya lupa. Saya pengen deh Tuhan gitu. Nah kebetulan saya tinggal di satu komplek yang ada sekolahnya itu Parmadi itu kan. Saya bilang, ih Papa pengen deh Nara masukin kamu sekolah di Parmadi gitu kan. Sekolahnya bagus loh gitu. Tapi itu kebetulan sekolah Katolik kan. Cuman terus saya dengar oh harganya mahal ini segala macam. Aduh mama kayaknya nggak sanggup. Tapi mama pengen loh gitu. Masukin kamu sekolah itu. Nah begitu kemarin itu tuh saya langsung doa sama Tuhan. Tuhan, Dadiwi telepon ke Parmadi. Parmadi masih bisa untuk terima murid baru. Cuman ini udah gelombang terakhir. Kira gimana ya Tuhan? Kalau detail saya butuh uangnya sekian gitu. Tapi saya cuma punya sekian. Saya mampu nggak ya Tuhan gitu kan? Tapi ini sekolah yang mungkin bisa menjadi penjembatan antara Engkau dan anakku Tuhan. Anakku bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih baik lagi, lebih tahu lagi akan Engkau, Tuhan, akan kebaikan-kebaikan-Mu, Tuhan. Setidaknya 6 tahun dia akan sekolah di Parmadi ini, dia
pasti akan sudah benar-benar jauh lebih baik mengenal Engkau. Mungkin jauh lebih baik mengenal Engkau daripada aku Tuhan gitu. Sampai aku tuh doa kayak gitu. Terus ya entah gimana, pokoknya saya malam itu tuh kayak ngobrol gitu sama satu temen gitu kan. Nah, kebetulan dia Katolik gitu ya. Saya ngobrol sama temen saya cuma bilang gini, Mbak, sekolah itu investasi loh. Apalagi itu sekolah Katolik. Bukan hanya investasi buat masa depan anak loh, tapi investasi untuk agamanya dia. Bahasanya kayak gitu ya. Itu bukan hanya investasi untuk masa depan ya, untuk dia pribadi gitu, diri dia pribadi, tapi untuk investasi untuk secara mentalnya dia loh, secara keagamaannya dia loh gitu. Dia akan tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan dan segala macam. Iya juga sih gitu. Ya udah, kalau memang lu sanggup masukin. Gue bisa nggak ya? Bisa kok gitu. Dia cuma bilang seperti itu. Terus saya pikir lagi, iya juga sih. Terus saya cuma doa, Tuhan, kalau Tuhan memang ini jalanmu Tuhan gitu, untuk saya bisa membawa tidak hanya diri saya tapi anak saya juga gitu, untuk tahu akan Engkau lagi Tuhan. Tuhan pasti akan kasih jalan. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih saya jalan itu gitu. Walaupun cicil mencicil ya gitu kan bayarnya gitu kan, cicil mencicil tiap gajian dan segala macam saya salurkan, gajian saya salurkan dan segala macam. Itu akhirnya tertutup gitu untuk uang pangkalnya dia gitu. Ya saya balik lagi, saya bilang, Tuhan, hidupku sudah bukan punyaku tapi punya Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupku, aku percaya Engkau yang akan bekerja untukku. Jadi kayak sekarang tuh udah benar-benar yang semuanya udah aku serahin aja sama Tuhan. Apapun itu, ya setidaknya nanti mau bayar uang seragam, uang buku, atau nanti buat bayaran tiap bulan sekolahnya dia, aku udah nggak yang, saya bukannya udah nggak mau mikirin gitu, tapi kayak saya udah apa ya, sudah menyerahkan semuanya itu sama Tuhan. Tuhan pasti cukupi saya kok. Tuhan pasti kasih saya jalan, apapun itu. Saya bekerja, Tuhan pasti akan lancarkan pekerjaan saya, supaya apa? Supaya saya bisa membayar uang sekolah anak saya, supaya saya bisa kasih makan anak saya dan segala macam. Saya percaya Tuhan tidak akan membuat saya menjadi ekor gitu. Tuhan akan bikin saya menjadi kepala gitu, bukan ekor gitu. Jadi saya percaya kayak semuanya tuh bisa dilalui gitu. Nah itu dia, mungkin itu sih kayak bagaimana kebaikan Tuhan buat hidup saya tuh, itu prosesnya. Kurang lebihnya gitu sih Pak Raja. Kayak setelah mama saya meninggal, kayak keluarga menjauh, terus saya rasanya kayak, kok gue saya kayak ditinggalkan, kok saya kayak dikucilkan, kok akhirnya ada pergumulan sendiri, ada kepahitan sendiri sama keluarga, sama saudara dan segala macam. Sekarang tuh kayak ya udahlah gitu. Buat saya gini, sekarang kayak bahasanya apa ya? Setelah saya kenal Tuhan Yesus tuh kayak gini. Kamu mau kenal saya silahkan, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus masih mau terima saya. Bahasanya seperti itu. Jadi saya kayak udah iya adalah kayak keluarga yang nanti kalau TV kesini jangan suruh masuk gitu kan. Nggak boleh masuk sampai ada yang kayak gitu. Kayak saya, ya udah sih, orang itu rumah-rumah dia gitu kan, itu tempat-tempatnya dia boleh saya masuk, dia nggak boleh saya nggak akan masuk gitu kan. Yang penting Tuhan masih memperbolehkan saya masuk ke rumahnya loh gitu kan. Bahasanya seperti itu Pak. Jadi kayak saya sekarang I'm enjoying aja gitu sama apa yang saya kerjakan. Kayak gini, berarti kesaksian ya, kayak besok hari Sabtu, berarti nanti komunitas kesini, berarti besok kesini ya gitu, kita ada komunitas nih, mau ada bikin apa, ayo gitu. Yang penting ya kalau Sabtu Minggu ya saya harus bawa anak gitu kan, saya sorry gitu, karena yang ngasuh anak kan kalau Sabtu Minggu libur, jadi saya mau nggak mau saya bawa anak gitu. Ya kalau emang boleh ya oke, saya datang gitu. Mungkin Bapak Ibu di luar sana gitu ya, ketika punya keluarga yang mungkin dia memilih untuk berbeda dengan Bapak dan Ibu gitu kan, sebenarnya bukan, mereka tuh
bukan hal yang jelek, memalukan, aib loh gitu. Bukan menurut saya ya gitu. Justru kita harus merangkul mereka untuk memberikan mereka support. Kalau memang itu memang sudah keputusanmu, jalankan. Itu lebih baik, membuat dirimu lebih baik, kami akan support. Harusnya kan seperti itu. Sehingga tidak ada yang namanya kayak ya kadang ada banyak Pak teman-teman saya yang mungkin convert entah itu dari Kristen ke Muslim, Muslim ke Kristen, bahasanya kayak gitu. Ya akhirnya karena dijauhi keluarga, mereka punya pergumulan sendiri, punya kepahitan sendiri sama keluarga, jadi benci sama keluarga, berantem sama orang tuanya, jadi kayak menurut saya jadi kayak kenapa sih nggak bisa hidup damai gitu? Kan kita mencari Tuhan untuk sebuah kedamaian, menurut saya gitu loh Pak. Sampai saya sempat ngobrol kayak gitu. Nah, cuman ya itu yang terjadi. Jadi mungkin kalau boleh sedikit sharing gitu ya buat Bapak Ibu, mungkin kalau punya anak, punya saudara, punya kakak, punya adik yang mungkin berbeda dari Bapak dan Ibu di luar sana gitu. Alangkah baiknya bukan menjauhi mereka, tapi merangkul mereka untuk memberi support. Bukan juga untuk memaksa mereka untuk mengikuti kita ya gitu, karena itu kan pilihan lah gitu. Iya, betul. Tuhan tuh selalu kasih saya. Setiap saya doa, Tuhan kasih jawaban. Setiap saya doa, Tuhan kasih. Setiap Tuhan saya kasih. Misalnya saya doa, Tuhan selalu kasih. Boleh nggak sih Tuhan gitu? Jangan seperti itu terus, supaya saya bisa belajar untuk jadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai nanti ketika saya selalu bilang ini, saya tidak mau, jangan sampai saya ketika nanti Tuhan kasih saya masalah, terus saya bilang, kok Tuhan kasih saya masalah sih? Kok Tuhan kayak gini sih? Jadi kayak gitu Pak. Jadi makanya saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan kasih saya masalah, nggak apa-apa kok Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan kasih saya sedikit kendala, nggak apa-apa kok Tuhan, ini buat saya belajar untuk jauh lebih dewasa, untuk jauh lebih, berarti kan saya tinggal gimana caranya saya untuk percaya gitu. Setiap permasalahan saya, setiap apapun kendala saya, Tuhan itu ada gitu buat saya. Nah itu saya selalu bilang, ikut Tuhan, kalau kata orang ikut Tuhan Yesus itu nggak enak loh gitu. Bukan, jangan selalu melihat enaknya, jangan selalu melihat berkatnya. Ikut Tuhan Yesus itu nggak enak loh. Yes, iya benar gitu. Karena saya juga bahasanya saya juga justru saya selalu bilang sama Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, kasih saya nggak enak nggak apa-apa gitu. Itu supaya buat saya tuh bisa lebih dekat lagi sama Engkau gitu. Karena kan ketika kita, ya beberapa orang mungkin ketika Tuhan kasih cobaan, Tuhan kasih rasa nggak enak di hidupnya, pasti yang pertama kali yang disalahkan adalah Tuhan. Nah, saya tuh cuma kepengen supaya saya bisa belajar lebih apa ya, lebih melihat dari kacamata Tuhan loh. Nih gue tuh kasih lu kayak gini bukan karena gue jahat, karena gue sayang sama lu. Tidak mau lu seperti ini, bahasanya kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh saya, ya udahlah Tuhan mau begini. Makanya saya bilang, saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Tuhan mau apain hidup saya juga, udah saya sudah serahkan semuanya sama Tuhan. Itu aja sih Pak. Lagunya itu tuh kayak, entah kayak apa ya, kayak mengorek-ngorek hati saya gitu loh Pak. Kayak mengorek-ngorek kenangan lama. Jadi kayak semuanya tuh kayak kayak melaju aja gitu, kayak apa ya, kayak slide film gitu loh Pak. Kayak melihat lu dulu tuh gini, gini. Gimana Tuhan nggak mau ninggalin lu, bahasanya kayak gitu Pak. Seperti itu. Jadi kayak terus ya entah kenapa itu loh, itu yang kayak lagu itu kayak apa iya gitu Tuhan mau kasih saya kesempatan gitu. Iya. Dengan masa lalu yang seperti ini, dari hal-hal yang seperti ini gitu kan. Dari saya yang saya mungkin bukan yang kayak, mungkin saya bukan pilihan yang baik gitu Tuhan gitu kan. Kenapa sih Tuhan milih saya gitu kan. Masih banyak orang di luar sana yang mungkin baik, yang pingin dipilih sama Tuhan juga gitu kan. Untuk mungkin jauh lebih baik gitu. Cuman ya entah kenapa ya itu air mata bener-bener Pak, kayak ini kenapa, sampai anak saya bilang, Mama kenapa sih nangis melulu gitu kan, Mama kenapa sih nangis melulu, nggak tahu deh Mama, kayak
rasanya tuh kayak air mata tuh sampai sampai keluar gereja tuh waktu di mobil masih nanya, "Lu kenapa deh mata lu bengkak?" kata dia. Sampai bengkak, Pak. Sampai bengkak itu benar-benar. Dan ya itu Iya. setiap kali pelayanan, setiap kali nemenin Mas di pelayanan, ke gereja kah, di 2019 itu ya ke sini, itu selalu kalau sampai sekarang itu kalau ke gereja itu saya tuh nggak pernah lepas dari namanya air mata gitu. Ada aja entah apa gitu yang menyentuh saya kayak kayak entah itu di worship-nya, entah itu di khotbahnya, entah itu di environment gerejanya, itu pasti ada satu hal yang buat saya tuh kayak, oh Tuhan, kenapa sih harus saya gitu? Kenapa Tuhan pilih saya gitu? Tapi Iya. itu Tuhan kenapa sih baik sama saya? Saya selalu bilang gitu. Kenapa sih Tuhan selalu baik sama saya? Saya bilang. Saya baptis itu Maret 2020. Saya ingat banget itu hari Minggu, Seninnya itu lockdown. Jadi saya tuh di 2019 tuh udah bilang waktu saya bilang saya mau ikut Tuhan Yesus itu kan. Terus saya tanya Mas Haji udah baptis? Udah dong. 2017 langsung dia kan Agustus dia dibaptis langsung. Terus aku bilang, oh oke, gitu kan. Terus Tuhan, kalau memang sebenarnya ada satu pergumulan Pak waktu saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Pergumulan saya adalah ibu saya. Even itu dia udah almarhum ya waktu itu ya Pak. Ibu saya waktu itu almarhum. Saya kayak ada satu hal yang masih keganjel banget. Ngeganjel aja Pak, saya nggak tahu ngeganjelnya kenapa tuh saya nggak tahu. Tapi waktu itu saya ingat banget malam sebelum saya tidur, saya cuma berdoa kayak gini. Tuhan, kalau memang Tuhan kasih saya pilihan untuk ikut Engkau Tuhan, apa yang ada di hati saya mengganjel ini Tuhan, lepaskan. Saya bilang itu. Saya minta tolong dilepaskan Tuhan. Terus entah kenapa tiba-tiba saya kayak ya nggak ngerti ya Pak, kayak saya cuma bilang setelah itu saya cuma ngomong gini, Mah, saya cuma bilang, Mah, Wi punya pilihan Wi sendiri. Wi sekarang ikut Tuhan Yesus, Mah. Ini pilihan Wi, ini jalan Wi. Wi cuma minta sama Mama, ikhlasin ya, Mah. Saya cuma bilang gitu, Pak. Saya cuma bilang, ikhlasin ya, Mah. Biar Wi bisa tenang jalannya, biar Wi bisa tenang belajar untuk tahu Tuhan Wi, Mah. Saya cuma bilang gitu di dalam malam itu ketika saya doa tuh sebelum tidur. Entah gimana, itu kayak antar mimpi atau enggak mimpi ya. Saya cuma lihat ibu saya tuh, jadi dia di depan saya, kayak ibu saya tuh nengokin muka ke saya, terus dia balikin mukanya dan dia jalan. Dia senyum, terus dia jalan. Kayak, buat saya tuh kayak gini, terima kasih saya bilang gitu. Dia mengikhlaskan saya untuk saya punya kehidupan sendiri. Ya gimana pun saya namanya anak tunggal dari ibu ya, saya anak satu-satunya dari ibu. Kayak mungkin buat dia ada satu hal atau gimana. Tapi setelah itu Pak, itu benar-benar yang saya cuma bilang, Tuhan, ibu saya sudah mengikhlaskan saya untuk ikut Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau bisa pakai saya lebih dan lebih dan lebih gitu. Untuk tahu Engkau Tuhan. Itu kayak apa yang ganjel di saya gitu Pak. Apa yang ganjel di hati saya tuh kayak hilang. Benar-benar hilang banget. Nah, terus di Desember 2019 itu adalah saya kayak, Tuhan, katanya kalau ikut Engkau tuh harus baptis ya gitu. Aku mau dong Tuhan dibaptis gitu kan. Aku mau dong Tuhan dibaptis. Sampai akhirnya tuh saya bilang sama Mas Aji kan, Mas, Ebenezer bisa baptis nggak? Saya bilang gitu. Waktu itu, oh belum ada deh, kan itu ada jadwalnya, bla bla segala macam gitu kan. Lo mau baptis? Iya, ya udah tuh sama anak-anak. Jadi anaknya Mas Aji 2 kan ikut juga kan. Nah, Andrew sama Marsha namanya.
Akhirnya kita baptis bertiga, dan baptis itu yaitu di bulan Maret itu Pak. Jadi hari Minggu itu di Serpong, itu salah satu pendeta di ada gerejanya di mall gitu deh, di rooftop di mall. Saya lupa namanya siapa, bapak siapa. Jadi kita tuh baptis di rumahnya dia, rumahnya beliau. Itu ada beberapa orang yang dibaptis dari beberapa gereja, dari gerejanya dia juga ada, dari beberapa gereja juga ada. Nah udah akhirnya kita bertiga dititipkan di situ sama Mas Haji untuk baptis gitu. Dan Seninnya lockdown tuh kayak yang Tuhan terima kasih, aku masih sempat baptis dulu loh. Besokannya lockdown. Ini nggak boleh ngapa-ngapain, kenapa nggak boleh kemana-mana dan segala macam. Tuh kayak yang, oh ini emang udah jalannya Tuhan sih. Tapi kayak aku juga kadang-kadang kalau misalnya lagi istirahat gitu ya Pak ya, lagi bengong, lagi nggak melakukan sesuatu hal misalnya kayak gitu. Aku kadang suka mikir mungkin ini jalannya Tuhan kali ya. Kayak ya mohon maaf gitu ya Pak. Kayak misalnya saya pisah dari suami saya, right? Ya saya nggak bilang ini takdirnya Tuhan, no. Cuman maksudnya ya mungkin ada salah saya, ada salah dia juga, atau kita salah lah berdua lah bahasanya gitu. Tapi maksud saya mungkin kalau saya masih sama dia, saya nggak mungkin ikut Tuhan Yesus. Saya nggak mungkin kenal Tuhan Yesus. Saya berpikirnya gitu. Terus mungkin ibu saya nggak ada, ini juga jalannya Tuhan sepertinya ya gitu. Tapi saya bukan bilang ibu saya ini karena Tuhan ya, no juga. Tapi kayak kalau ibu saya mungkin masih hidup, ibu saya nggak akan ngasih saya untuk kesini loh gitu, ikut Tuhan Yesus loh gitu. Iya mungkin ini udah memang Tuhan kasih jalannya seperti ini gitu. Lu sudah banyak melupakan Tuhan. Selama ini lu selalu berharapnya sama manusia terus. Berpegangnya sama manusia terus. Lu tidak pernah berpegang sama gua nih. Gua Tuhan lu nih gitu. Gua yang menciptakan lu nih, bahasanya kayak gitu. Saya menciptakan kamu nih, tapi kamu tidak pernah melihat saya gitu. Yang kamu lihat selalu manusia. Ya mungkin saya kadang-kadang suka kalau lagi ini tuh mikir, iya juga kali ya. Oh iya kali ya, mungkin kalau nggak kayak gitu, mungkin Tiwi nggak ada di gereja loh gitu. Karena terus terang ibu saya modern, maksudnya yang nggak kaku-kaku banget, yang bukan berarti dia nggak menghargai agama lain, tapi dia termasuk cukup fanatik gitu soal agamanya gitu. Kebetulan kan saya juga dulu kecil, saya pesantren 6 tahun Pak. Saya sekolah madrasah. Jadi Senin sampai Jumat sekolah SD, Senin sampai Sabtu sekolah madrasah, pesantren itu, walaupun pulang pergi ke rumah gitu kan, karena dekat. Minggu itu saya dipanggil guru ngaji untuk di rumah ngaji Al-Quran, bahasanya kayak gitu, mendalami Al-Quran, huruf gundul, huruf ya saya nggak perlu ya Al-Quran besar sampai juz amma lah bahasanya, sampai huruf gundul saya ini gitu. Jadi kayak iya nggak mungkin sih mama saya akan ngebolehin gitu. Dulu pun saya waktu kuliah pacaran 8 tahun sama yang agamanya Katolik pun mama saya nggak kasih gitu. Apalagi kalau saya harus pindah gitu kan, nggak mungkin kasih sih. Tapi mungkin ya memang Tuhan lihat saya, oh iya ini gini, oh iya gini. Dan Tuhan nggak membiarkan saya benar-benar yang sampai, Tuhan kasih lihat nih, ya coba nih lu di bawah dulu. Lu masih inget nggak nih punya Tuhan gitu kan. Nah ternyata ya mungkin saya waktu itu masih agak inget sedikit gitu Pak. Jadi Tuhan ambil saya untuk jadi jauh lebih baik lah bahasanya kayak gitu. Itu sih Pak. Kalau dari saya ya Pak, saya masih mau terus belajar sih Pak. Saya masih terus belajar karena saya punya pengharapan sendiri sih Pak. Ketika saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya siap. Berarti saya tidak boleh mengecewakan Tuhan. Karena itu saya mau benar-benar belajar, bukan cuma belajar Alkitab, ngafalin firman, bukan itu Pak, tapi lebih ke apa yang Tuhan ajarkan dalam firman itu bisa orang lihat, berkaca di diri saya sendiri gitu loh Pak. Apa yang firman Tuhan ajarkan itu saya terapkan, bahasanya seperti itu. Itu sih Pak. Jadi
Paling buat saya ya ke depannya itu selain sebenarnya banyak sih Pak, kayak ya pastinya saya punya cita-cita lah, saya pengen ke tempatnya Tuhan Yesus, ke Yerusalem, karena dari cerita-ceritanya Mas Haji yang sudah beberapa kali ke sana tuh kayak, duh di sana indah ya gitu, bisa bisa tahu perjalanannya Tuhan Yesus seperti apa, gimana Tuhan Yesus dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus itu seperti apa. Terus kayak saya pengen sebenarnya pengen banget, karena Mas Haji sempat pernah ngajakin saya juga kan, Dek nanti kita ke sana yuk gitu, kita lewat Turki, kalau Turki udah buka dan segala macam. Cuman kan COVID kan Pak, keburu COVID kan, jadi kayak beberapa perjalanan kan harus terhold gitu ya Pak ya. Jadi kayak yang buat saya itu udah listing pertama kalau ditanya, lo kalau mau keluar negeri kemana Wi gitu. Ya mungkin yang lain mungkin bolehlah ke LA atau kemana gitu. Buat saya mau ke Yerusalem aja. Gitu Pak. Itu sih Pak, paling itu buat saya. Ya setidaknya lebih taat lagi untuk ngejalanin semuanya Pak. Pak, ada Pak Ivan Damanik, jangan gampang nyebrang lagi, perkuat iman. Puji Tuhan Pak. Ini sebenarnya pernah terjadi di 2020 Pak. 2020 saya sempat kenalan sama satu orang pria nih Pak. Ini agak sedikit pribadi ya Pak. Saya kenal sama orang pria, cuman dia Muslim ya, Muslim. Dia minta saya untuk, sebenarnya dia tahu saya non Muslim, dia tahu saya dulu Muslim terus pindah Kristen gitu ya. Terus dia mendekati saya, semungkin tujuannya adalah untuk membalikan saya gitu ke sana gitu kan. Terus saya bilang, mohon maaf ya Pak, kalau Bapak mendekati saya, lalu mau menikahi saya karena Bapak mau bawa saya balik lagi sama dengan agamanya Bapak atau balik lagi ke agama saya yang lama, mohon maaf Bapak salah orang. Karena buat saya apa yang sudah saya pilih sekarang, ini adalah pilihan hidup saya sekarang. Kalau Bapak berharap saya akan pindah ke agama saya yang lama, mohon maaf, sepertinya Bapak salah orang. Udah, saya cuma bilang kayak gitu doang. Terus dia bilang, tapi kan, apa dia bilang ya, saya lupa. Tapi kan namanya istri itu harus ikut suami, bilang tuh. Iya, berarti Bapak jangan minta saya jadi istrinya Bapak, karena saya nggak bisa jadi istrinya Bapak. Karena saya nggak bisa ikut Bapak, saya bilang gitu. Apa yang saya pilih sekarang, ini adalah pilihan hidup saya yang sekarang, Pak. Dan buat saya agama itu bukan ingus Pak yang bisa keluar masuk, saya bilang. Saya sampai kasar kayak gitu sama dia. Untuk buat dia tuh, apa ya Pak, mengerti gitu loh Pak. Di bahasa pelan dia nggak mengerti, sampai saya akhirnya bilang, agama itu bukan ingus Pak yang bisa keluar masuk seenaknya, aku bilang gitu. Dan buat saya, apa yang sudah sekarang saya pilih ya ini gitu, ini loh jalannya gitu. Makanya saya bilang sama dia, iya berarti Bapak salah pilih orang, Bapak pilih yang lain aja. Itu sih Pak, itu udah pernah terjadi di 2020 Pak. Pengalamannya itu sudah pernah terjadi. Ada beberapa teman-teman saya juga tanya, Mbak lu mau merit lagi nggak? Nggak deh kayaknya, mau fokus aja sama hidup saya sendiri. Gitu sih Pak. Apabila ada teman-teman mungkin di luar sana yang kayak saya gitu loh Pak, maksudnya dari Muslim lalu convert ke Kristiani, benar tadi kata apa namanya, tadi siapa yang bilangnya, Pak Ivan Damanik, jangan gampang nyebrang lagi, perkuat iman. Nah itu komitmen sih. Ketika kita memilih sesuatu, usahakan kita punya komitmen gitu. Even itu sama Tuhan. Apapun di hidup kita. Kalau komitmen sama Tuhan aja kita nggak bisa komitmen, apalagi sama yang lain. Kalau buat saya ya Pak, sama Tuhan aja kita nggak bisa komitmen gitu. Apalagi sama yang lain. Jadi buat mungkin teman-teman di luar sana yang seperti saya lah gitu, bahasanya baru pindah ke Kristen, lalu masih belajar, jangan ngerasa kayak terlena sama berkatnya. Selama ini Tuhan kasih, terus begitu Tuhan gak kasih, Tuhan kasihnya masalah, Tuhan kasihnya kendala, terus kayak ngerasa, ih kenapa sih kok Tuhan gini, kok Tuhan ini, menyalahkan Tuhan terus. Dan akhirnya
komitmen yang selama ini udah dibangun itu hancur gitu. Ya, saya cuma berharap kita bisa terus pegang komitmen kita sama Tuhan, karena dari komitmen kita sama Tuhan, kita bisa komitmen sama kehidupan kita sendiri gitu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Pratiwi Notonegoro. Marilah kita mendukung beliau supaya beliau tetap setia di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat. Dan buahnya itu tetap sehingga menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Dan tetaplah Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita setia berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita agar makin banyak orang mengenal Kristus, mengalami kasih Kristus, dan bertobat serta lahir baru di dalam Tuhan. Dan kita berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulauan Niangga sampai Pulau Rote, supaya api Roh Kudus menjamah Indonesia, Indonesia mengalami revival. Kalau kita melihat di negara-negara Arab, di Iran, di Amerika, di India, di China, juga di Nepal terjadi kebenaran rohani. Kita berdoa Indonesia dilawat Tuhan kembali supaya semakin banyak orang yang bertobat, dan kita berdoa terus dengan setia dan tetap percaya. Tuhan memberkati kita semua di nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.